Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami, yaitu YouTube channel Berbagi Makna 7. Untuk kali ini, dalam konteks studium general, yang akan kami sampaikan yaitu salah satu kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi yang berjudul ekspor dan impor. Kenapa kegiatan ekspor dan impor itu selalu bergandengan atau selalu berpasangan? Karena dua-duanya saling mempengaruhi. Sebagai contoh, kalau kita memenuhi kebutuhan konsumsi dari rakyat se-Indonesia, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sendiri, maka itu akan mengurangi impor dan akan menghemat devisa. Dan sebaliknya, kalau kita untuk memproduksi produk jadinya yang diekspor, bukan bahan bakunya yang diekspor, maka kegiatan ekspor kita akan meningkat dan mendulang devisa yang sangat bermakna. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk chapter 5 ini atau judul yang kelima ini mengenai ekspor dan impor. Definisinya, ekspor adalah keluar. Jadi barang-barang kita yang dijual secara pasar internasional, itulah kegiatan ekspor. Kalau impor adalah sebaliknya, yaitu mendatangkan barang-barang dari luar. Ini yang disebut kegiatan impor. Nah, dua-duanya ini saling berkaitan. Apa efek dari kaitannya kegiatan ekspor dan impor? Satu, mengenai devisa. Kalau ekspor itu kita mendulang devisa, tapi kalau impor kita mengeluarkan devisa. Yang kedua, mengenai lapangan kerja. Kalau kita rajin melakukan kegiatan ekspor, maka lapangan kerja kita akan terbuka seluas-luasnya. Dan sebaliknya, apabila kita rajin impor, maka lapangan kerja kita bisa tergerus. Yang ketiga, kalau kita rajin ekspor, maka bisa meningkatkan citra Indonesia di pentas internasional. Tetapi kalau kita rajin hanya bisa impor dan impor, maka negara kita seperti didikte oleh produk-produk dari negara lain. Jadi, betapa pentingnya kegiatan ekspor dan impor bagi sebuah bangsa yang kaitannya adalah dengan devisa, baik dolar maupun euro, terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kalau rajin melakukan kegiatan ekspor, maka lapangan kerja akan meningkat. Dan sebaliknya, kalau impor, lapangan kerja akan tergerus. Dan yang ketiga adalah mengangkat citra Indonesia di pentas internasional. Yang keempat, kalau kita rajin ekspor, maka kita akan meningkatkan knowledge, pengetahuan kita dalam melakukan kegiatan industri. Sebagai contoh, ketika kita terus melakukan kegiatan ekspor, kita tidak akan pernah berhenti
untuk mengundang teknik-teknik atau cara-cara bagaimana kita berindustri secara efisien, efektif, dan produktif. Dan sebaliknya kalau kita terus-terusan impor. Makna yang kelima, dari bagusnya ketika kita rajin melakukan kegiatan ekspor adalah pasar kita atau market kita itu hampir unlimited. Sebagai contoh, ketika kita memproduksi produk yang hanya dipasarkan di dalam negeri, penduduk kita udah jelas terhitung 280 juta. Tetapi kalau kita pasarnya adalah internasional karena ekspor, maka pasar kita adalah sejumlah penduduk manusia di muka bumi. Jadi ekspor dan impor ini sangat berkaitan, yang mengundang berbagai efek dari dua kegiatan tersebut. Yang kedua, pemerintah sedang getol-getolnya melakukan program hilirisasi. Ini artinya apa? Hilirisasi ini bahwa bahan baku yang kita miliki harus dialirkan, dihilirkan menjadi kegiatan yang diekspor itu adalah produk jadinya, bukan bahan bakunya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan hilirisasi, maka nilai tambahnya, added value-nya itu besar. Dan yang kedua adalah ketika kita melakukan hilirisasi, maka kebutuhan bahan baku kita aman. Nah, dengan beberapa hal kita ngomong soal kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama adalah mengenai definisinya antara ekspor dan impor. Yang kedua adalah apa itu program pemerintah yang sedang digulirkan. Ini sebetulnya semangatnya pemerintah itu sangat bagus sekali. Nah, tinggal kita lihat dalam pelaksanaannya, bisa nggak semua pihak itu melampaui semua hambatan-hambatan yang harus dilalui. Itu mengenai pengertian ekspor dan impor. Kemudian kalau saudara ingin bertanya, apa saja langkahnya untuk menjadi seorang eksportir? Saya sebagai pelaku kegiatan ekspor, langkah yang paling besar dan utama tidak lain dan tidak bukan adalah 3 langkah. Langkah yang pertama, kita harus berpikir keras. Produk apa yang kira-kira bisa dipasarkan ke pentas internasional atau ke dunia internasional. Setelah ketemu, misalnya kita memproduksi benda X, langkah yang keduanya kita bikin sampelnya X ini dan sekaligus katalogisasi atau mencetak foto-foto atau data-data yang melengkapi informasi dari produk tersebut. Langkah yang ketiga, setelah kita tahu produknya botol yang akan kita ekspor, kemudian sampelnya udah kita buat berikut data-data teknis dan secara lengkap. Langkah yang ketiga adalah publish atau promosi atau pengenalan yang bisa dilakukan kegiatannya lewat IT atau lewat medsos, dan ada kegiatan lain secara fisik, yaitu melakukan kegiatan pameran di seluruh
dunia yang dianggap negara-negara yang market potensial. Jadi saya ulangi, untuk menjadi seorang eksportir yang baik dan benar, itu 3 langkah utama yang perlu dilakukan oleh calon eksportir. Yang pertama adalah berpikir keras mengenai produk apa yang sekiranya bisa laku di pasar internasional. Langkah yang kedua, ketika produknya udah kita ketemukan, maka segeralah membuat sampel berikut gambar teknis dan gambar katalognya secara baik, benar, dan indah. Nah, ketika kita sudah punya katalog-katalog yang bagus dan informatif, langkah yang ketiga adalah publikasi, pengenalan produk, baik secara elektronik maupun secara pameran fisik dari negara ke negara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pernah ada suatu kejadian ketika saya sedang setelah selesai memaparkan mengenai how to be the right exporter, bagaimana menjadi eksportir yang baik dan benar. Setelah selesai, ada senior saya yang mendatangi saya, "Tok, saya terima kasih atas pemaparan Anda, karena ternyata untuk menjadi seorang eksportir itu tidak terlalu rumit, yaitu cukup dengan 3 langkah yang utama, yaitu berpikir keras mengenai produk yang bisa laku internasional. Yang kedua, membuat sampel-sampelnya berikut informasinya lengkap. Dan yang ketiga, menjajakan produk itu, memperkenalkan di pasar internasional. Itulah langkah atau 3 langkah utama bagaimana untuk menjadi eksportir yang baik dan benar. Nah, keuntungannya tadi untuk menjadi eksportir itu, ya kan, negara juga memperoleh devisa, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menaikkan citra Indonesia di pentas internasional, kemudian juga kita bisa menambah pengetahuan kita dalam berkegiatan industri. Yang kelima, pasar kita secara internasional adalah pasar yang jauh lebih besar ketimbang pasar lokal, yang bisa kita katakan bahwa international market adalah market yang unlimited. Hal lain yang perlu saya sampaikan mengenai kegiatan ekspor dan impor, ini negara harus piawai bagaimana menyeimbangkan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai contoh, haram dilakukan impor kalau produk itu bisa kita bikin sendiri. Analoginya, ketika kita sudah bisa masak nasi sendiri, ngapain harus beli nasi di luar? Yang kedua, bahwa kegiatan impor itu hanya dibolehkan ketika produk tersebut kita belum mampu membuatnya. Dan itu sifatnya harus sementara, yang saya kategorikan kalau dalam hukum Islam adalah statusnya makruh. Jadi ada yang haram, ada yang makruh impor itu. Nah, yang paling halal adalah ekspor kita harus terus kita genjot. Dan sekarang apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, adalah sebuah ironis. Ketika orang Indonesia sudah mampu membuat produk furniture dengan segala jenis dan fungsinya, tetapi negara masih mengimpor furniture sebesar $1 miliar alias 16 triliun. Nah, yang kayak begini-begini ini kita semua harus memberikan koreksi kepada negara atau kepada pemerintah. Untuk apa
mengimport barang-barang yang kita sendiri mampu untuk memproduksinya. Jadi kegiatan ekspor dan import ini salah satu kegiatan ekonomi yang sungguh sangat penting yang berkaitan dengan pergaulan kita dalam berekonomi secara internasional. Hal lain yang sangat bermanfaat untuk membahas kegiatan ekspor dan import seperti tadi yang kaitannya adalah dengan mendulang devisa, karena ketika negara kita itu cadangan devisanya itu tinggi, baik berupa dolar maupun euro atau yen, maka negara kita status ekonomi makronya menjadi kokoh, sehingga stabilitas kegiatan ekonomi kita menjadi stabil, dan ini juga bisa mengundang peminat investor dari internasional untuk melakukan kegiatan bisnis dan industri di negeri yang kita cintai ini. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam chapter number 5 ini atau bab 5 ini yang saya sampaikan judulnya adalah kegiatan ekspor dan impor. Anda sebagai generasi muda, pelanjut atau pewaris keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Republik ini, ekspor dan impor silahkan dimaknai secara baik dan benar dan seksama, dan Anda harus rajin membaca artikel yang memberikan informasi-informasi yang sangat penting dalam kegiatan ekspor dan impor kita. Salah satu contoh itu ketika kami tidur di KBRI Swiss, pagi-pagi itu buka jendela dan duta besarnya memberitahu bahwa di ujung sana ada hutan kecil dan di dalamnya ada seorang berkegiatan memproduksi sesuatu, yaitu tempat tidur yang bermerek Tempur. Nah, ternyata siapa mereka itu adalah sepasang suami istri yang sangat piawai dan sangat kreatif, sehingga produknya itu hampir semuanya itu diekspor, dan dalam negerinya kecil karena penduduk Swiss itu sangat sedikit, sehingga nilai ekspornya luar biasa hanya dari sebuah produk yang bernama tempat tidur alias kasur alias matras. Ini produknya sangat bagus, dan ketika orang menginginkan produk itu, waktu pesannya juga tidak tanggung-tanggung, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ngomong berbagai kegiatan bisnis dan lain sebagainya, dan yang penting antara lain adalah bisnis dalam kegiatan ekspor dan impor. Supaya apa? Bahwa kegiatan impor hanya dihalalkan ketika satu, kita belum bisa membuatnya, dan yang kedua, produk tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan industri kita yang ada di dalam negeri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam hal kegiatan ekspor dan impor. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di judul yang berikutnya di chapter number 6. Terima kasih.